Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Selamat berhari Sabtu. Terima kasih sudah bergabung di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang akan saya sampaikan di sini. Di pagi hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol tentang ini ya. Tentang kembali pulang. Bahasanya lebih ke mental ya teman-teman ya. Di pagi hari ini saya pengen bahas tentang hal-hal terkait mental nih ya. Ya semoga pagi hari ini ya apa yang saya sampaikan ini menjadi sesuatu yang akhirnya membuka membuka wawasan kita ya dan kesadaran kita ya tentang mental yang sehat dan kenapa sih orang itu punya mental yang nggak sehat gitu ya. Nah, saya akan bahas di sini ya teman-teman ya. Saya tulisin dulu nih, kesehatan mental. Oke, sudah. Nah, di sini kenapa sih kesehatan mental itu sangat penting sekali ya? Ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama kesehatan mental dan kemudian yang kedua adalah mental yang memang tidak sehat. Nah, kita akan uraikan dulu. Kita akan mengurai dulu kesehatan mental. Nah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan kesehatan mental ya? Di mana seseorang itu punya batasan-batasan dirinya. Seseorang itu sudah punya pagar-pagarnya untuk memagari dirinya sendiri supaya apa? Dia bisa kokoh ya terhadap dirinya. Kemudian ketika kita berada di lingkungan yang banyak ya atau ada di lingkungan sosial yang luar biasa, maka kita sudah bisa menggunakan pagar diri itu sehingga apa? Sehingga tidak semuanya suara-suara di luar diri itu bisa masuk ke dalam diri kita. Suara-suara itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Makanya kenapa di sini sangat-sangat luar biasa ya, kesehatan mental itu nomor satu sekali. Bahwa juga dulu ya, dulu saya juga enggak tahu ya kesehatan mental itu seperti apa. Enggak pernah bahas ya dan tidak pernah mendapatkan sebuah ilmu juga ya untuk mungkin merawat diri kita atau merawat mental kita supaya mental kita itu dalam kondisi yang sehat. Dan mungkin juga ya dari dulunya pun tidak ada yang menjelaskan tentang bagaimana sih kita itu untuk bisa mengelola emosi ya. Mengelola emosi itu bukan seperti kita menekan emosi atau kita sabar kayak gitu ya. Yang sering saya dengarkan selama ini ya, yang sering saya dengarkan itu kita ketika punya masalah apapun kita disuruh untuk sabar. Kita disuruh untuk ikhlas dan sabar, tapi kita tidak pernah ya diajarin untuk tahu caranya, gimana sih caranya kita biar bisa sabar dan bisa ikhlas. Kita nggak pernah diajarin untuk mengetahui sebuah caranya supaya kita bisa sabar dan ikhlas dalam menjalani hidup. Kita hanya selalu diberikan saran, diberikan ceramah ya, saran dan ceramah untuk apa? Untuk kamu sabar ya, kamu harus sabar, kamu harus ikhlas, tapi kita nggak pernah ya diajarin gimana sih tata caranya kita itu untuk sabar, sehingga apa? Kesehatan mental kita itu akhirnya semakin menurun seiring berjalannya waktu ya, akan semakin menurun karena apa? Tidak diimbangi dengan kualitas kita untuk punya benteng diri atau boundaries diri. Karena memang kita tidak pernah diajarin, ya selama ini kita tidak pernah diajarin untuk mengetahui caranya gimana ya, biar kita itu kokoh dalam apa ya, mengelola diri kita. Jadi nggak ada yang pernah dia ngajarin kita. Nah, satu lagi, saya pun tahunya ya tentang cara kita ngelola diri, ngelola emosi misalkan ya, atau caranya gimana supaya kita itu tidak menekan sebuah emosi, tapi kita benar-benar
mengelola itu atau menerima itu pun saya dapatkan ya saat saya juga mengalami mental yang sangat-sangat down sekali ya. Bahasanya itu saya juga sepertinya nggak punya masalah apapun ya. Saya tidak punya masalah dengan siapapun di luar diri saya. Tapi saya itu merasakan ya dalam diri saya itu kayak ada guncangan jiwa yang besar dan saya tuh bingung sebenarnya dengan diri saya sendiri gitu loh. Jadi antara saya merasakan bahwa pikiran saya itu bisa jalan sendiri. Saya merasakan perasaan kok bisa hampa banget ya. Kok perasaan bisa kayak kosong banget. Kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya ya, mungkin orang-orang di luar saya itu dulunya juga mengira saya itu punya masalah gitu loh. Ya, saya itu punya masalah dengan siapa, saya punya masalah dengan siapa seperti itu. Padahal saya itu nggak ada masalah dengan siapapun. Nah, makanya di sini kenapa saya bingungnya dengan diri saya sendiri karena saya merasakan hal seperti itu. Padahal kan nggak ada masalah ya di luar ya, tapi kenapa kok bisa seperti ini? Nah, ternyata ya teman-teman ya, itu semua itu tidak disadari zaman dulu-dulunya itu kita itu menekan gitu loh. Bahasanya kita itu suka menekan emosi sendiri dan kemudian dari menekan emosi itulah lahirlah ya badan fisik energi kita pun dia langsung drop gitu loh. Bahasanya badan energi loh ya. Makanya kenapa badan energi spiritnya itu tuh langsung ngedown gitu loh. Karena memang sudah diajari atau dilatih memang dulunya itu ditekan terus nih. Ya perasaannya ya misalkan kita kesel sama orang tua kita misalkan ya kita itu benci dengan orang lain misalkan dulunya misalkan kita itu punya perasaan nggak enakan sama orang susah nolak dan lain-lain people pleaser ya kemudian kita itu apa namanya mengejar sesuatu validasi di luar diri dan itu banyak banget ya itu menimbulkan ya gini perasaan-perasaan yang kita tekan di masa lalu dulu banget ya waktu kita itu masih kecil gitu ya bertumbuh nih mau dewasa nih. Nah, semua ya yang kita alami itu akhirnya membentuk sebuah persepsi. Semua yang kita alami pun membentuk sebuah cara pandang kita dan menjadi sebuah kayak watak gitu loh. Atau kebiasaannya. Akhirnya kita tuh juga nggak sadar kita punya kebiasaan seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya apa membuat ya tekanan emosi itu semakin tinggi sebenarnya. Nah, karena itulah makanya ada suatu momen dia itu akan meledak gitu ya. Dia akan meledak, dia akan wow, kaget gitu ya bahasanya itu langsung bomnya itu meledak. Nah, ketika bomnya itu meledak ya, disitulah kita itu baru bingung dengan diri sendiri karena memang rasanya luar biasa. Dan akhir-akhir ini pun ya, teman-teman, akhir-akhir ini pun banyak banget ya kasus-kasus ya anak-anak misalkan ya anak kuliah, anak SMP. Ya banyak jiwa-jiwa yang akhirnya apa mereka itu sampai kayak bunuh diri gitu ya atau melakukan hal sesuatu yang memang dia itu kalau saya bisa jelaskan ya teman-teman ya kan banyak ya orang-orang tuh sampai gini ya kalau kamu tuh punya masalah ya kamu tuh harus cerita kalau kamu itu ini itu ya kamu harus minta bantuan cerita dan lain-lain nih dan banyak sekali juga yang menghujat ya bahasa menghujat orang yang sudah mungkin melakukan seperti itu ya bahwa mereka itu bilangnya kamu tuh nggak punya iman ya, kamu tuh nggak sabar. Dan saya akan menjelaskan di sini, kenapa ya orang-orang seperti itu tuh bisa melakukan hal seperti itu. Karena memang dia itu sudah bingung dengan dirinya, bukan karena dia itu merasa ada masalah di luar gitu loh. Ya, kalau ada masalah di luar pun tuh lebih gampang loh, ya. Itu sangat gampang. Misalkan teman-teman punya hutang, itu kan di luar diri kamu. Ya, bahkan nanti pun kita misalkan pinjam siapalah ya, pinjam uang siapalah atau gimana dilunasi, itu gampang banget. Ya, atau misalkan kita punya masalah dengan orang yang jelas-jelas di luar diri kita, itu akan diselesaikan pun juga gampang. Tapi di sini ya mereka orang-orang yang terkena gangguan kesehatan mentalnya itu udah turun ya mereka itu ada perasaan dia itu bingung dengan dirinya karena memang rasanya itu nggak enak banget ya dari sisi perasaan ya itu sangat hampa banget dan bahkan dia itu bingung ya kok bisa seperti ini jadi hidup itu kayak nggak hidup gitu loh makanya kenapa nggak betah gitu ya bahasanya itu kalau kita bilang bahwa dia itu nggak sabar sejujurnya ya sejujurnya orang-orang seperti itu sudah sabar banget loh mereka itu ada orang-orang yang sangat sabar banget dan mungkin kalau teman-teman mengalami hal-hal seperti itu, teman-teman mungkin nggak kuat ya.
kalian nggak kuat. Makanya kenapa kalian tuh nggak diberikan hal seperti itu, karena memang Allah itu tahu teman-teman kalau diberikan hal seperti itu kamu tuh nggak pernah kuat, nggak bisa ya, gitu ya. Jadi saya menghimbau di sini ya buat teman-temanku semuanya yang mendengarkan YouTube ini ya, semoga kalian semuanya ya, kita semuanya ya, itu punya empati ya, jangan menghujat orang lain, jangan merendahkan atau meremehkan, bahkan kayak kita itu menganggap bahwa kayak gitu aja kok bisa gitu ya, karena kamu tuh tidak mengalami ya, kamu tidak di posisi itu. Tapi jika kamu mengalami dan kamu berada di posisi itu ya, kamu akan sangat-sangat merasakan sekali. Makanya kenapa hargailah setiap apa yang orang lain tuh rasakan ya, hargailah setiap apa yang orang lain rasakan, cukup menjadi pendengar yang baik untuk orang lain ya, dan itu sangat sudah menyembuhkan loh untuk orang lain. Jadi ketika apapun ya orang lain tuh bercerita dengan kamu cukup hadir di situ, kamu cukup dengerin dia, maka teman-teman ya, kamu itu sudah menjadi obat loh buat mereka. Karena orang-orang yang terkena gangguan kesehatan mentalnya, mereka tidak butuh untuk diceramahi, dia tidak butuh untuk diberikan solusi apapun, tapi mereka itu hanya butuh kehadiran jiwa yang lain yang mau mendengarkan dia apa adanya tanpa menghakimi. Ya, mereka sangat merindukan itu. Ya, maka ketika mungkin ya kamu tuh punya teman, kamu punya saudara, kamu punya siapapun di lingkungan kamu yang mungkin mental dia itu sangat baru di bawah sekali ya. Ya, rangkulah dia, kemudian hadirlah saja. Jangan dihakimi, jangan dikasih nasihat, jangan dikasih tahu apapun, cukup dengarkan dia apa adanya. Maka kamu itu sesungguhnya sudah menjadi penyembuh untuk orang lain. Ya, kehadiranmu dengan ketulusan hatimu hanya untuk mendengarkan dia, itu sudah menjadi sebuah obat yang dahsyat banget loh. Dan gak semua orang tuh bisa ya hanya mendengarkan tanpa menghakimi. Dan jika kamu bisa seperti itu, maka selamatlah ya, kamu itu menjadi jiwa-jiwa yang luar biasa yang dipilih oleh semesta untuk menjadi penyembuh untuk jiwa yang lainnya. Ya, seperti itu. Makanya kenapa setiap jiwa terbentuknya itu berbeda-beda. Ya, jadi jangan pernah kita membandingkan aku dengan orang lain, jangan bandingkan dia dengan aku. Cukuplah untuk melihat segala sesuatunya seapa adanya. Itulah semua adalah kesempurnaan wujudnya Allah yang memang beragam-ragam. Ya, dan kemudian ya teman-teman ya, karena kita tadi sudah membahas tentang mental yang down, nah sekarang kita akan membahas gimana sih caranya kita untuk menaikkan mental kita ya, caranya gimana sih gitu ya. Yang pertama ya teman-teman ya, ingat ya bahwa diri kita ini sesuatu yang dahsyat sekali. Diri kita adalah jiwa yang luar biasa ya, tubuh yang luar biasa ini ya. Nah, ketika kita menerima diri kita apa adanya, misalkan saya dengan wajah yang seperti ini hanya biasa banget. Saya sadar ya bahwa oh aku ternyata wajahku sama yang lain aku nggak cantik. Gitu ya, wajahku tuh nggak cantik. Yang lain tuh kayaknya putih-putih cantik gitu ya. Kemudian apa hidungnya dia itu mancung-mancung. Bahkan aku dari kecil tuh ini ya sudah dikatain aku pesek gitu ya, pesek gitu. Nah, aku dulu tidak menerima ya, aku dulu tuh tidak menerima diriku apa adanya teman-teman ya. Aku nggak terima diriku apa adanya, sehingga apa? Sehingga aku merasa bahwa aku tuh kekurangan gitu loh ya. Aku kekurangan, dan dari situlah ternyata ya aku akan menjadikan kekuranganku menjadi kelebihanku. Jadi akhirnya aku selalu melihat kelebihan diriku daripada kekuranganku. Ya, jadi misalkan kekuranganku ini adalah punya wajah yang memang tidak cantik gitu ya, tidak putih gitu ya, tidak mancung hidungnya gitu ya, tapi itu kekuranganku. Nah, aku punya kelebihan. Ya, apa kelebihanku? Nah, kelebihanku ya, aku punya kelebihan, yaitu kelebihanku adalah
aku bisa bercerita tentang pengalaman hidupku dengan lancar gitu. Misalkan, kemudian aku punya kemampuan untuk bisa menulis sesuatu yang yang ketika tulisanku itu dibaca oleh orang lain tuh akan terinspirasi atau tergugah hatinya. Disinilah akhirnya, oh ini kekuranganku dan ini juga kelebihanku. Dan mungkin orang lain, misalkan ya orang-orang yang punya paras yang cantik gitu ya, mereka tuh benar-benar perfect nih dalam hal body gitu misalkan ya. Ya memang dia itu kelebihannya di situ. Tapi mungkin kekurangannya dia tidak bisa seperti aku. Dia nggak bisa nulis, ya dia tidak bisa ngomong dengan lancar misalkan gitu ya. Maka disinilah kenapa kita penting sekali yang nomor satu untuk menaikkan kesehatan mental kita adalah dengan cara ya kenali kelebihan dan kekuranganmu ya. Kenali kelebihan dan kekuranganmu. Kamu harus tahu kelebihanmu apa supaya ketika kamu punya kelebihan dan kamu tuh sudah tahu kelebihanku ada di sini, maka kamu akan menaikkan vibrasimu itu dari hal apa? Aku punya sesuatu yang layak untuk diriku. Aku berharga. Jadi rasa keberhargaan diri kamu ya, rasa keberhargaan diri kamu itu akhirnya apa? Akhirnya dia akan naik ya, kamu bisa berharga gitu. Kemudian yang kedua ya, setelah kamu tuh sudah tahu kelemahan dan kelebihan kamu, yang kedua ya kamu harus nggak boleh bandingin dirimu dengan orang lain ya. Kalau kamu selalu ya lihat orang lain bahwa keren ya, dia hebat ya, dan kamu selalu mengunggulkan orang lain ya, maka kamu itu sudah menyakiti dirimu loh. Nah, ketika kamu sudah tahu bahwa aku punya kelebihan di sini dan memang kekuranganku adalah di sini, yang dilakukan selanjutnya apa? Ketika kamu mulai untuk melihat orang lain tuh hebat, kamu balik arah lagi untuk lihat dirimu. Ya memang ya dia itu hebat nih, seperti itu. Tapi kan dia nggak bisa seperti aku. Aku juga punya loh kehebatan gitu. Jadi itu harus kamu pupuk ya. Penting banget. Kalau kamu tidak mengunggulkan dirimu juga dan kamu selalu melihat orang lain tuh keren dan hebat ya, maka kamu itu tidak berharga. Nah, rasa tidak berharga itu kalau masuk pada wilayah vibrasi dia itu di bawah banget ya. Makanya kenapa hidup kita ini tentang diri kita sendiri, bukan untuk kesombongan ya. Beda ya kalau misalkan kita ngomong sama orang lain bahwa aku keren loh, itu ya sombong. Oke, ya itu sombong nih. Tapi kalau dalam hatimu sendiri ya kamu itu mengunggulkan dirimu untuk dirimu sendiri, maka apa? Maka akhirnya kamu tuh berharga. Oh, aku punya keunggulan di sini dan orang lain nggak punya keunggulan di sini nih. Ya, akhirnya apa? Kamu layak lagi, kamu berharga dan kelayakan, kemudian keberhargaan diri kamu, akhirnya apa? Dia akan naik ya. Rasanya vibrasi dia akan naik gitu ya. Akhirnya apa? Itu bisa menjadi boundaries diri, pagar dirimu untuk naik, kesehatan mental kamu akan naik ya. Dan ketika nanti vibrasinya juga sudah oke lagi ya teman-teman ya, makanya apa? Di luar dirimu itu mengikuti satu apa yang mengikuti rezeki diri kamu. Ya, teman-teman yang baik itu yang akan juga didatangkan. Ya, dan semua kebaikan sesuai batin kamu. Ya, makanya disinilah kenapa harus tiga keterhubungan ini jalan. Keterhubungan diri sendiri, keterhubungan dengan ilahi, energi ilahi, kemudian keterhubungan dengan alam semesta juga oke. Ya akhirnya keselarasan karena alam semesta di luar ya. Ya, alam semesta yang ada di luar kita itu kan sebagai manifestasi ya. Bentar ya. Merapat manifestasinya atau bahasanya itu adalah dunia ya. Jadi alam semesta di luar diri kita itu adalah dunia, di mana dia yang akan bahasanya itu akan mewujud ya, bahasanya mewujud dari batin kita. Jadi misalkan kebatinan kita itu memang sudah oke, dari segi apa ya, segi vibrasinya oke ya, maka mau wujudnya di luar juga oke aja ya. Itulah makanya keterhubungan ini ya,
alam semesta batin ini yang terhubung. Jadi bahasanya gini, pertama energi ilahi atau Tuhan, ya Allah dulu nih, ya Allah dulu nih di sini tak. Nah habis Allah ya baru nyambung ke tubuh fisik kita, batin kita. Dari Allah, energi Allah ini ya, kemudian ke batin kita, habis ke batin kita ke tubuh fisik kita, baru ke tubuh fisik kita keluar alam semesta di luar. Makanya mewujud ya, mewujud di luar diri kita itu mewujud, akan mewujudkan segala sesuatunya. Dia akan mewujudkan segala sesuatunya. Makanya kenapa pusatnya itu ada dalam batin kita, karena disitulah Allah itu ada ya, intinya di situ, intinya ada di situ. Energi Allah itu ada dalam batin kita. Makanya kenapa kalau sudah oke akan memancar juga keselarasan ke batin kita. Batin kemudian rumahnya habis batin itu tubuh fisik. Nah dirasa di tubuh fisik barulah keluar, yaitu alam semesta. Makanya mewujud, makanya akhiratnya itu batin kita ya, batin kita, kemudian dunianya di luar diri yang akan mewujud. Misalkan kamu butuh uang ya, kamu butuh makan nih, nanti akhirnya nggak taunya ya ada orang ngasih makan. Nah itu kan mewujud ya, mewujud dari kebatinan kemudian mewujud menjadi bentuk fisik. Makanya semua energi ya, energi kebatinan itu energi nggak kelihatan, tapi uang juga energi yang sudah mewujud menjadi materi, yaitu uang menjadi materi lagi nih, mewujud kita punya anak, mewujud lagi kita itu ada pasangan, mewujud lagi punya teman-teman yang baik, mewujud lagi punya kerjaan. Itu mewujud tuh energi, semua adalah energi ya. Makanya energi kan nggak kelihatan ya. Nah kita itu hanya bisa melihat yang kelihatannya di mata ya, yang mewujud di mata, kelihatannya seperti itu. Nah tapi kita tidak pernah mengasah mata batin kita untuk melihat sesuatunya itu yang nggak kelihatan gitu. Padahal yang sejati itu yang nggak kelihatan ya, energi yang sejati itu yang tidak pernah kelihatan, tapi kita tidak pernah melihatnya itu. Padahal kelihatan tapi nggak bisa melihat ya. Makanya itulah yang disebut dengan matanya buta ya. Mata buta itu bukan matanya nggak bisa melihat keluar, tapi mata buta itu apa, mata batinnya yang ketutupan ya, yang nggak bisa ngelihat nih energi ilahinya atau semuanya itu nggak ada keterhubungan batin ya. Tapi kalau mata batin kebuka ya, mata batinmu terbuka, maka kamu itu batinmu kayak nyambung aja ya, kayak keterhubung aja. Walaupun kita itu mungkin kita nggak pernah komunikasi ya, kita jauh loh ya jaraknya gitu. Tapi ya memang karena sudah kebuka ya, akhirnya keterhubungan terasa. Jadi kita itu bisa seolah-olah kayak komunikasi aja ya dengan sesuatu yang jauh, siapapun yang jauh. Ya seperti itu, dan ya memang ya begitulah ya kehidupan ini gitu ya. Itu tadi ya boundaries diri yang kedua. Yang ketiga yaitu ketika kamu sudah punya kelebihan yang kamu tuh udah tahu kelebihan kamu, maka kembangkan itu ya, menjiwai di situ ya, menjiwai di situ supaya apa, akhirnya apa, misi jiwamu itu seperti berjalan, tubuhmu digunakan Tuhan untuk menjalani misi jiwamu ya. Dan akhirnya itu bawah lo dek ya, akhirnya apa, akhirnya jiwamu selalu mendapatkan nutrisi atau spiritnya ada, atau bahasanya koneksi, keterhubungan batin dengan ilahi itu terus ada ya. Disitulah rumah sejati, disitulah rumah kamu yang sejati di dalam dirimu. Maka disinilah saya membuat ebook panduan kembali pulang pulang kemana sih, ke batin ya. Pulang itu kemana, ke batin diri kamu. Di situ Tuhan sudah ada di situ. Kembalilah di situ. Staylah di rumahmu. Bekerjalah di dalam batinmu itu. Ya batin yang diem gitu ya. Batin yang benar-benar di situ ada, selalu koneksi dengan energi ilahi. Disitulah energi kuantum ada. Disitulah keajaiban hidup itu ada. Semua jawaban atas hidupmu, apa yang kamu pertanyakan akan ada jawabannya. Disitulah kamu akan merasa dan sadar penuh bahwa dirimu begitu cerdas ya. Dirimu, tubuhmu yang diciptakan Tuhan, diciptakan Allah itu luar biasa, sangat cerdas sekali. Maka percayalah dengan dirimu. Dan sebelum saya
nanti akan diskusi ya dengan Mbak Tiara ya di sini ya. Saya akan menyampaikan ya buat teman-teman bahwa percayalah dengan dirimu, satu-satunya orang yang harus kamu cintai pertama kali adalah dirimu sendiri. Tidak ada orang yang bisa menghujat kamu selain dirimu juga ya. Tidak ada orang yang bisa mencintai dirimu kecuali dirimu sendiri. Gak ada yang bisa memvalidasi dirimu kecuali dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa memuji dirimu selain dirimu sendiri. Maka ketika banyak orang-orang di luar kamu yang mungkin menyakiti hatimu, menghujatmu ya, kalau kamu tidak mengizinkan itu terjadi, maka dirimu itu akan selalu terlindungi ya. Maka bangunlah rasa cinta pada dirimu. Disitulah ketika kamu mulai cinta dengan dirimu, maka seluruh alam semesta akan mencintai kamu dengan cara yang sangat-sangat indah. Begitu ya. Nah, sekarang saya sudah selesai di sini dan saya akan ini ya sama Mbak Tiara masih di sini kah Mbak Tiara? Mbak Tiara boleh apa namanya naik di sini juga boleh Mbak. Tadi aku tanya apa ya Mbak ya di WA ya? Aku tadi belum baca banget ya soalnya kan aku baru live. Naik aja mau nggak Mbak? Jadi ngobrol aja ya di sini. Tak undang ya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam. Gimana tadi pertanyaannya ya Mbak ya? Aku nggak baca banget tadi. Cara ini apa? Menyembuhkan atau apa ya? Mengurai rasa bersalah dalam diri. Mungkin kayak dulu pernah salah, saya juga pernah muda, pernah ini ya, apa ya mungkin semau-maunya sendiri gitu. Terus Hmm. sekarang kayak menyesali gitu. Oh, aku dulu kok gitu toh, gitu kayak gitu. Hmm. Nah sekarang Mbak itu ada coba Terus ya, kita akan ini ya, kayak coba heeh, sambil rilis itu ya rasa bersalah gitu ya. Nah rasa bersalahnya sekarang coba Mbak diem dulu, kemudian coba heeh. coba cek tubuhnya Mbak itu ada nggak yang kerasa gitu. Mungkin di mana gitu ada yang kayak nggak nyaman dikit gitu misalkan di sebelah Di mana. kaki kiri, di Nah lutut kiri. di lutut kiri tuh terasa ya dia. Ya, kaki Rasanya lutut nah, kiri. rasanya kayak gimana Mbak? Coba Mbak fokus di Nyeri. kaki, kaki di kiri, kemudian rasanya kayak Ya, gimana dia? rasanya ya nyeri, Nyeri ya? Ya wes nggak nyaman. difokuskan di situ dulu, difokuskan di situ dulu rasanya kan. Ya, Fokus diamati ya, diamati tuh kayak kesadarannya itu ada di lutut gitu loh bahasanya ya toh. Kayak set mm, di lutut gitu. Nah, rasa bersalah ini kan sekarang muncul. Nah, itu rasanya ada di kaki kiri dan itu adalah wajahnya Allah yang sedang hadir. Itu mm, rasa yang muncul itu adalah wajahnya Allah yang selama ini tuh Mbak itu menahan terus untuk oh aku merasa bersalah dan sekarang dia mewujud ya, mewujud sebagai rasa yang diklaim oleh pikiran itu rasa yang tidak nyaman di kaki ya dan kemudian Mbak sekarang sudah ngamati dan Mbak itu membiarkan dia padanya karena dia memang wajahnya Allah dan itulah wajah Allah Mbak. Jadi wajah Allah kalau orang wajahnya Allah kayak gimana ya? Ya dari apa yang kamu rasakan itulah yang kamu rasakan di dalam diri dan di luar diri kamu itulah wajah Allah yang sebenarnya. Dan sekarang apakah Mbak itu bisa membiarkan wajah Allah di kakinya yang di kaki yang rasanya nyeri itu benar-benar bisa hadir di situ, bisa membiarkan kayak gitu? bisa. Biarkanlah seperti itu karena memang itu ya ya Allah ya Mbak ya. Jadi ya ya mau sampai kapanmu dia akan di situ ya itulah Allah itu sendiri yang memang sedang menampil ya. Nah, kemudian rasa bersalah itu ya, kira-kira saya mau bertanya sama Mbak ya. Dulu Mm, ya apakah kan Mbak kan merasa menyesal ya bahwa aku dulu kok pernah melakukan salah ya gitu kan? Ya toh mm, kan menyesal nih. Nah, saya bertanya lagi sama Mbak, sejujurnya apakah kita bisa melakukan salah? bisa. Lebih caranya gimana Mbak? Kok kita bisa melakukan salah? Coba. Kok bisa kita melakukan salah? Ya, menurutku loh ya kan
belum tahu toh, terus Hmm. kayak ya salah aja gitu, salah Nah, ambil keputusan, salah ya, apa ya, salah melangkah gitu. ya. Nah, saya selalu bilang ya bahwa kita itu tidak lebih dari penyaksi yang tahu. Nah, berarti ketika sebuah kesalahan itu terjadi, kan dianggap salah bagi pikiran dan itu terjadi. Ketika Mbak merasa bahwa aku tuh melakukan itu dan aku yang salah, maka apakah Mbak itu sedang menjadi Tuhan? Apakah bukankah Mbak itu sedang merasa bahwa aku menjadi Tuhan, menjadi Allah? Karena aku merasa bersalah, aku yang melakukan. Apakah kita bisa melakukan sesuatu? Apakah kita itu bisa ya, misalkan hanya berjalan tuh, apakah aslinya kita bisa Mbak berjalan? Oh, Berjalan nggak aja bisa, loh. nggak bisa. Apakah kita itu bisa makan? Apakah tangan kita bisa bergerak? Apakah mulut saya pun aslinya bisa berbicara? Aku yang melakukan mulutku aku bisa berbicara gitu. Bisa nggak? Kira-kira aku tuh berbicara? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan ketika kita menyadari penuh ya bahwa kita pun ngomong aja nggak bisa loh. Karena kita memang menyaksikan Allah menggunakan mulut ini. Jadi akhirnya apakah Mbak itu melakukan salah di masa lalu? Tidak. Ya tidak, ya nggak bisa. Kenapa kok bisa salah? Karena pikirannya Mbak itu yang mengklaim bahwa aku pernah melakukan salah. Ya padahal kita nggak Oh, pernah melakukan salah apapun dan semua yang sudah terjadi di masa lalu, semua itu adalah kesempurnaan Tuhan yang memang harus terjadi dan itu baik-baik saja. Yang tidak baik adalah pikiran kita yang membuat bahwa itu salah dan itu nggak baik. Akhirnya rasa bersalah itu muncul, ya. Rasa bersalah itulah muncul, kita nggak bisa melihat semuanya itu apa adanya sehingga emosi itu akan muncul mewujud menjadi rasa yang tidak nyaman di badan seperti kakinya Mbak yang sekarang itu nyeri gitu ya. Nah sekarang apakah Mbak iya. masih merasa bersalah dengan masa lalunya? Saat ini ya masih kepikiran. Kenapa? Gimana kira-kira karena Mbak melakukan salah terus gimana? Rasanya ya ya menyesal. Ya apa Nggak ya? apa-apa. Ya merasa Mm-mm. merasa bersalah aja gitu. Terus ini ya, nggak nyaman, nggak nyaman. Di badan yang mana lagi yuk kita ini aja ya langsung cek. Mbak boleh bayangin dulu rasa bersalahnya ya misalkan pernah melakukan salah sama siapapun gitu coba dibayangin lagi nggak apa-apa nih. Ya, habis dibayangin, nanti reaksi tubuhnya dia di mana? Di apa? Di bagian mananya yang dia keluar ya nanti bilang sama aku gitu. Nek reaksi tubuh sekarang udah nggak ini, teman yang muncul rasa malu. Nah, rasa malu ya. Nah, tadi rasa Iya, bersalah berarti udah selesai. Sekarang rasa malu. Nah, rasa malunya Mbak sekarang di badannya bagian mana kita cek dulu yang tidak nyaman. Dari kepala sampai kaki gitu. Coba cek di mananya di dia ada. wajah Oh ya wajahnya kayak nggak enak gitu ya nggak langsung nyaman, secek. nggak nyaman. Iya, kayak malu gitu aja. Ya sip, ya berarti hadirkan ya, biarkanlah dia itu keluar. Rasanya sekarang sedang muncul dan karena Mbak sudah membiarkan bahwa oh ini loh wujudnya Allah loh Mbak itu ya. Wujudnya Allah sedang hadir lewat wajahnya yang nggak nyaman. Duh aku malu banget. Yang malu siapa? Egonya Mbak ya. Jadi Mbak sekarang yang menyaksikan ada rasa malu yang muncul. Ego yang malu sekarang muncul ya. Jadi Mbak sekarang yang malu apa yang bukan? Mbak Bukan. yang tahu kan? Mbak yang tahu ada rasa malu Iya, kan? Berarti Mbak yang malu apa iya, yang bukan? bukan. Bukan, benar, sip. Nah, kemudian Mbak ada di belakang rasa itu, bahasa nih. Jadi Mbak yang Mm, menyaksikan, oh rasanya ya di iya, wajah begini, aduh malu banget ya, biarkan dia ada. Karena memang dia selama ini tidak diberikan ruang ya untuk hadir, untuk mewujud ya, menampilkan gitu loh. Bahasanya itu energinya ketahan dan sekarang tuh dia sudah diberikan ruang untuk muncul gitu. Sekarang gimana nih wajahnya masih nggak? Malu-malu masih ada nggak? enggak muncul kok ini Apa? bodohnya aku gitu.
Oh gitu ya. Nah, Melakukan suatu kebodohan di masa lalu, ya ampun. Ya Masya malu Allah, karena kebodohanku. bodohnya gimana? Kenapa? Pikirannya muncul gimana lagi nih? Kamu bodoh banget sih Iya gitu. itu. Ya bodohnya aku kok melakukan itu gitu loh, waktu itu gitu loh. Iya Kan sih. malu toh. Ya, nah sekarang yang muncul di badan adalah nggak pas kayak gitu nih pikiran muncul nih, duh bodoh banget ya aku gitu. Kok kamu kayak gini ya? Dia muncul nggak sih di badan? Dicek lagi. Di Bisa badan. dicek gitu. Enggak ya, masih di wajah, masih rasa malu itu. Nah, Malu-maluin gitu loh. ya nggak apa-apa. Nah, biarkan. Jadi jangan ditahan bahwa Mbak itu, jangan nggak boleh nggak. Tapi Mbak biarkan. Oh, kamu malu ya? Ya udah nggak apa-apa. Kamu malu, emang kamu tuh merasa bodoh ya nggak apa-apa. Aku membiarkan kamu kok. Biarkan dia itu merasa bodoh. Kan kamu kan Mbak Mbak Tiara kan bukan yang malu ya. Mbak Tiara bukan yang bodoh ya. Ya. Ya Mbak Tiara adalah yang sedang menyaksikan ada kebodohan, pikiran muncul, oh bodoh, oh malu, biarkan. Ya biarkanlah itu terjadi, biarkanlah bersuara, Mbak membiarkan saja. Karena Mbak yang tahu kan ada suara itu. Ya, Mm-mm. berarti kan Mbak bukan suara ya. Mbak yang tahu, Iya. berarti yang menyaksikan ada suara itu, biarkan dia itu muncul. Kemudian sekarang itu yang muncul apa lagi Mbak? Ada lagi nggak yang muncul? Muncul. Pikiran mungkin Enggak, apa? kayaknya belum. Udah nggak ada ya. Kakinya tadi gimana ya kakinya? Lumayan enak. Udah nyaman Ya ya? nek sembuh banget sih belum, tapi udah lumayan enak. Kok bisa gini ya? Ya makanya memang karena kan sebenarnya gini loh Mbak. Ya itu ilusi. Tapi kan orang kalau masih terjebak di situ kan nggak bisa tahu ya itu ilusi gitu loh. Nah disinilah kenapa aslinya cukup kita hadir dan membiarkan itu apa adanya. Sadar udah selesai nanti dia akan terurai sendiri energinya, biarkan ngalir lagi gitu loh. Ya sesimpel itu sih Mbak. Hmm. Cuma ya kadang ya mungkin kita itu juga kayak orang tuh kan kadang juga nggak tahu caranya gimana. Nah, untuk masuk Iya dalam itu. dalam stay dalam sadarnya itu kadang butuh bantuannya di situnya sih, bukan bukan ini ya, bukan apa ya bahasanya itu bukan orang lain tuh yang nyembuhin, tapi orang lain itu hanya membantu kita untuk menghantarkan pada stay-nya. Stay-nya dia bisa masuk dalam medan sadar. Nah, disitulah kan medan sadar kan medan kuantum ya, atau bahasanya itu rumahnya Tuhan. Nah, ketika dia ada di rumahnya Tuhan itu, maka semua keajaiban itu terjadi. Luka-lukanya bisa muncul tiba-tiba, kemudian dia juga akan bisa hilang dengan tiba-tiba. Itu, yaitu masuk ke dalam rumahnya situ sih, rumah Tuhannya tadi gitu. Makanya ya aslinya kalau menyembuhkan diri ya yang dirinya yang menyembuhkan ya, tapi kan untuk mungkin masuk ke situ loh, ke rumahnya itu kan nggak tahu caranya kan. Makanya kadang itu kan orang kayak butuh yang harus rilis emosi sama orang lain ya, butuhnya apa sih supaya apa ya, penghantaran aja sih, menghantarkan dia itu bisa masuk ke rumah. Nah di rumahnya dia itulah nanti akan dibersihkan energinya bahasanya gitu ya, yang Halo? Kok hilang suaranya? Halo? Ngelek ya, udah Mbak? nggak ada. Hmm? Ngelek Gimana ya? Mbak? Ngelek ya? Aku ngelek toh? Apa ngelek toh? Ngelek ya, dengar nggak ada suaranya tadi? Oh, nggak ada toh. Duh, kok bisa ya? Iya, Sebentar. suaranya hilang. Loh, aku tuh gini ya, Mbak. Aku tuh kalau saya disuruh ngulang lagi tuh udah kayak, aduh, apa ya, ngomong apa ya gitu. Nah, Oh gini ya ini. udah. Tapi nggak apa-apa, Ini masih aja, inget. lanjut aja ke sensasi berikutnya yang terasa ini. Apa pundak Apa-apa. kiri sakit? Nah, pundak kiri kaki tuh kan, Mbak, itu ada beban ya, menjadi tulang punggung nggak sih dulu? Iya, Nggak. Ya. iya. Nah, sekarang kan dia biarkanlah hadir, nggak apa-apa. Mbak amati lagi ya, kesadarannya diarahkan langsung ke pundaknya yang sakit tadi.
Iya, Udah? udah. Udah diamatin dulu. Sebentar ya, bentar. Ya sebentar. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, habis itu udah. Oke, ditutup dulu pintunya. Ya, kesadarannya udah diarahin di situ, udah selesai. Gimana, Mbak? Kesadarannya di Sudah. situ, kemudian amati aja di situ bahwa oh Allah sudah hadir. Ya, mulai hadir nih, oh di pundakku, oh terasa nih. Ya udah biarkan. Jadi ya mau hilang nggak usah dipikir ya. Mau Hmm, hilang nggak hilang ya sudah nggak apa-apa. Aku akan menerima rasa ini apa adanya. Kalau jika memang ya Mbak ya aku bertanya, memang kalau rasa di pundak itu selalu ada, Mbak akan menerima nggak dia ada di situ? menerima. Ya menerima ya karena apa? Iya. Karena dia adalah Allah ya, Allah yang menampil lewat emosi, lewat sumbatan di situ rasanya yang tidak nyaman sehingga kalaupun dia ada terus Mbak akan menerima ya bener ya? Iya. Ya wes nggak apa-apa. Terus sekarang gimana nih rasanya nih? Di pundaknya gimana? Masih ada rasanya sakit nggak dia? Ya, masih ada pegelnya, masih. Nggak apa-apa. Sip, nggak apa-apa. Ya wes biarkan dia akan tahu ya kapan dia akan hilang. Dia akan tahu kapan dia akan selesai. Jadi jangan ikut campur. Bahasanya kita jangan ikutan campur dengan itu semua. Biarkanlah terjadi. Ya wes biarkanlah dia itu seperti itu, terserah. Biarkanlah bahwa oh kamu masih di sini nggak apa-apa, aku akan ada di sini terus kok. Jadi kalau misalkan kamu masih ada di situ, sebahagia kamu akan di situ. Jadi aku akan terus di sini sampai akhirnya kamu kalau mau kembali ya silahkan kembali. Kalau kamu masih senang di sini juga aku akan menerima kamu ada di sini. Hmm, Gitu. Nah sekarang gimana Mbak rasanya? Masih ini nggak? Sakit masih nggak? sedikit. Nggak apa-apa. Karena Tapi mungkin udah dia berkurang bertahun-tahun nggak? toh. Kan, oh, Udah berkurang. berkurang. Iya, berkurang. Masya Allah luar biasa ya. Aku juga gini ya Mbak, aku juga menyaksikan loh di sini. Jadi aku tuh berterima kasih dengan Mbak Tiara yang ada di sini. Karena Mbak ada di sini, aku juga menyaksikan ada Allah gitu loh Mbak. Jadi aku tuh seperti merasa terhubung dengan Allah juga, koneksinya gitu loh. Makanya disinilah aslinya itu aku juga mendapatkan sesuatu dari Mbak ya. Jadi kita itu bukan aku nyembuhin, terus Mbak itu yang nyari obat tuh enggak ya. Tapi aslinya kita pun sama-sama sedang aku yang menyaksikan ada Allah di sini, Mbak juga menyaksikan. Jadi kita itu aslinya sama-sama sedang menyaksikan kekuasaannya Allah hadir. Begitu ajaibnya ya tubuh kita ya ternyata ya. Begitu Iya. kita itu menyaksikan betapa diri kita itu ya Allah luar biasa loh. Tapi selama ini kita itu mengabaikan dia ya. Kita nggak menganggap dia itu keren dan hebat. Maka disinilah mungkin Mbak Tiara akhirnya akan bisa mencintai dirimu sendiri dan kamu sudah menyaksikan betapa tubuhmu itu sangat cerdas sekali menampilkan segala lukanya dan untuk pengen disembuhkan dia itu hadir untuk membuat apa ya menjadikan pembelajaran untuk Mbak bahwa aku hebat loh, percayalah dengan aku gitu loh. Kalau kalau sel tubuhnya Mbak itu tuh bisa berbicara, dia akan ngomong bahwa kamu sudah percaya kan aku itu keren, kamu harus cinta sama aku, jangan cinta sama yang lain, cintai aku loh gitu loh. Bahasanya dia kayak gitu Mbak, kalau dia bisa ngomong ya. Kalau saat ini muncul ini rasa tidak berdaya gitu, gimana itu cara ininya? Nggak apa-apa lah, rasa nggak berdaya itu ada di badan di mana, coba Ya dicek ini lagi nih. di pundak ini tadi Kak muncul rasa tidak berdaya gitu waktu mungkin inner child ya. Waktu Ya, nah kecil nggak sekarang coba gitu. Coba Mbak bisa bertanya sama dirinya, kamu ngerasa nggak Ya. berdayanya kapan sih? Coba coba tunjukin sama aku di mananya sih kamu Dari nggak ngerasa berdaya gitu coba. Biar dia itu muncul gitu. di Pas ya apa waktu dulu kecil nih? gitu. Waktu Ada masih gambarannya, kecil gitu di gambarannya pas gambarannya kayak dulu. tidak dipedulikan gitu apa-apa sendiri gitu kan. Kan kayak tidak dikehendaki, diabaikan Mm-mm. Terus kayak gitu. ya wes nggak apa-apa, pundak kan biarkan dia akan muncul Oh terus ya. dibiarkan aja rasanya dirasakan, saksikan, dinikmati rasanya. Jadi sekarang Mbak fokus aja dirasakan di titik itu ya yang dia sedang muncul wes dirasakan aja. Ya Hmm. dirasakan aja, oh hadir ya sekarang ya, ya wes gitu. Jadi nanti akhirnya pikiran udah nggak ngelabeli ini rasa apa enggak ya. Tapi Oh, iya. sudah kita membiarkan rasa itu ada aja.
Oh ya, oh di sini. Ya wes, terus kesadaran kita ada di situ ya. Kesadaran kita stay untuk menyaksikan rasa yang hadir. Gitu. Terus gimana? Masih terasa banget kah atau gimana? Sudah berkurang, terima kasih. Udah berkurang? Berkurang. Karena rasanya kan sampai belikat toh, ini udah puluhan tahun toh. Rasanya tuh sampai Mm-mm. ke belikat. Sekarang kalau tadi misalkan 10 nilainya ya, sekarang udah turunnya berapa? Sekitar sekarang mungkin 6 ya. Udah 6 ya? Ya wes, ya Iya. alhamdulillah ya. Berarti Oh, tambah lagi nih. Yuk kita tambahin gini. Terima kasih ya. Kamu terima sudah tampil kasih. di sini. Terima kasih. Kamu sudah nunjukin lukamu. Aku ada di sini. Aku ada di sini bersama kamu. Aku selalu ada di sini dan aku selalu mencintai kamu. Terima kasih kamu sudah mewujudkan segala yang aku pendam. Aku berterima kasih dengan kamu yang sudah menampilkan rasa ini yang selama ini aku tahan. Sekarang kamu sudah mulai memudar, sekarang kamu sudah mulai memudar dan sekarang kamu sudah mulai bersahabat dengan aku dan sekarang aku menjadi sahabat terbaik untuk kamu. Ya, dan sekarang coba cek lagi badannya yang terasa tadi kayak gimana? Iya, berkurang, Mbak. Udah berkurang. Berkurang jadi berapa lagi, Mbak? Tanda sudah 5. 6 ya? Sudah berkurang ya? Ya, jadi Nah, 5. cuman Lumayan. Nah, dari situ kita naik lagi kan, bisa cinta lagi nih sama diri. Ya ampun, ternyata kamu hebat ya. Terima kasih. Kamu ternyata selama ini aku tuh nggak tahu loh kamu tuh hebat. Tapi sekarang aku tuh udah tahu dan aku sadar. Aku benar-benar menyaksikan kehebatan dirimu loh. Terima kasih ya, kamu sudah menemani hidupku selama ini. Terima kasih kamu sudah menampung emosiku. Terima kasih sekarang kamu sudah mulai bersahabat lagi dengan aku. Kamu sudah aku cintai dengan sepenuh hati. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan mencintai kamu dengan ketulusanku. Aku akan merawat kamu. Aku tidak akan membiarkan semua orang menyakiti kamu. Aku akan menjagamu dengan hatiku. Aku akan mencintai kamu tanpa syarat. Aku akan tulus denganmu. Aku akan selalu hadir. Aku akan selalu memujimu. Aku yang selalu ada di sini bersama kamu. Jadi kamu tidak perlu takut lagi ya, karena aku sudah ada di sini. Aku sudah ada di sini bersamamu. Ya, kamu nggak perlu lagi takut dan khawatir. Aku akan selalu membersamaimu dan aku selalu memeluk kamu. Sekarang gimana dia Mbak rasanya? Hmm, Masih hilang apa? rasa nyerinya, cuman nek dipegang Mm-mm. masih sakit. Cuman ngantuk rasanya, malah jadi ngantuk. Iya, karena dia ini Mbak slow. Ya, dia Oh, dia udah mulai slow ya bahasanya itu sel-sel tubuhnya Mbak itu sudah mulai bersahabat dan mulai rileks gitu. Nah kalau ada kerileksan kayak gitu kan dia kan udah bereaksi bahwa oh iya ya aku udah percaya sama kamu, udah jadi sahabatmu, aku sudah oke gitu loh bahasanya. Makanya dia itu menunjukkan ya tubuh kita menunjukkan oke kita sudah slow, kita sudah mulai santai nih, kita mulai aman. Makanya dia apa ya bahasanya memunculkan rasa ngantuk gitu loh untuk Mbak bisa beristirahat kayak gitu. oh, iya iya. Gimana sekarang rasanya Mbak? Ya lumayan udah rileks sih, cuman ngantuk. Nah sekarang berarti kan karena sudah ada rasa ngantuknya Mbak nanti habis ini boleh tidur ya, boleh mengistirahatkan dirinya gitu ya. Dan terima kasih ya Mbak Tiara pagi ini sudah membersamai Sama. saya dan Saya juga terima apa ya kasih Mbak Anissa. sudah menjadi guru untuk jiwa saya di pagi hari ini ya. Dan karena Mbak juga saya juga bisa terkoneksi dengan Tuhan ya di pagi hari ini, di pagi-pagi ini sudah mendapatkan nutrisi untuk jiwa saya juga. Jadi ya semoga aliran kebaikan kita bersama ini bisa menular kepada yang lainnya. Semoga yang lainnya yang mungkin punya luka-luka juga ya
bisa akhirnya mereka bisa sembuh seperti itu, bisa pulih ya. Dan buat teman-teman yang ada di sini, jika kalian butuh teman atau bantuan gitu ya untuk masuk ke dalam ruang kuantum ya atau ruang kesadaran untuk bisa terpulihkan karena dirimu itu sudah hebat, yang menyembuhkan adalah dirimu sendiri. Jika kalian merasa bahwa butuh bantuan ya bisa gabung di grupnya Zero Ismi atau teman-teman bisa juga untuk kita bisa ikut kelas privat by telepon ya dan bisa kontak aja di DM di TikToknya Zero Ismi. Terima kasih ya Mbak Tiara, saya izin untuk Ya, nanti upload di YouTube sama-sama. lagi ya Mbak ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Berkah selalu untuk Mbak, damai, bahagia, penuh dengan keberlimpahan untuk Mbak Amin. Tiara dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi